Pemirsa, sehari setelah dilantik sebagai Rektor UNUD, Profesor I. Nyoman Gede Antara melantik 4 wakil rektor. Kegiatan yang digelar secara hybrid, yakni secara daring dan luring ini, dipusatkan di Ruang Nusantara, Gedung Agro Kompleks UNUD dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Adapun keempat wakil rektor yang dilantik diantaranya Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor I. Gede Rai Maya Temaje, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Profesor Gusti Bagus Wikswana, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Profesor Ngakan Putu Gede Swardana, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Informasi Profesor I. Putu Gede Diatmike. Di sela pelantikan, Rektor UNUD Profesor I. Nyoman Gede Antara mengatakan wakil rektor yang dilantik ini memiliki tanggung jawab yang besar. Keempat wakil rektor ini diharapkan dapat mengimplementasikan visi misi dari UNUD. Kemudian di luar visi dan misi itu ada beberapa hal yang mengikat sebagai pedoman di dalam bekerja. Pihaknya menyampaikan siapapun rektornya, siapapun wakil rektornya, yang terpenting adalah terkait dengan rencana strategis Renstra UNUD tahun 2020-2024 harus bisa dipenuhi sebagaimana yang diamanatkan. Kemudian Renstra tersebut harus diimplementasikan setiap tahunnya dalam bentuk rencana bisnis anggaran RBA, karena UNUD berstatus Badan Layanan Umum BLU. Kemudian hal yang perlu dikembangkan adalah pengembangan rencana akademik jangka panjang tahun 2020-2040, yang mana peta jalan pengembangan institusi UNUD harus dilakukan terlepas siapa rektor, siapapun wakil rektornya. Kemudian ada beberapa yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan pelantikan saudara-saudara wakil rektor hari ini. Tentu yang pertama itu adalah kita memiliki bagaimana implementasi visi misi Universitas Udayana harus kita tunjukkan, kita bisa membuktikan pencapaiannya. Nah, kemudian di luar visi misi itu ada beberapa hal yang mengikat kita sebagai pedoman di dalam kita bekerja, siapapun rektornya, siapapun wakil rektornya. Tetapi yang jelas, yang pertama itu adalah menyangkut Renstra UNUD tahun 2020, tahun 2024 harus kita penuhi sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam dokumen tersebut. Nah, kemudian Renstra tersebut diimplementasikan setiap tahunnya dalam bentuk RBA, Rencana Bisnis Anggaran UNUD karena status BLU, itu juga yang harus kita amankan. Kemudian dua hal yang kedua yang harus kita amankan itu adalah adanya rencana pengembangan akademik jangka panjang Universitas Udayana tahun 2020 tahun 2040. Di situ diamanatkan bahwa peta jalan pengembangan institusi Universitas Udayana harus dilakukan terlepas siapapun rektornya, siapapun wakil rektornya pada saat tersebut. Itu yang harus kita amankan, kedua hal tersebut. Dari dua hal tersebut, yang paling penting menurutnya adalah menyangkut kinerja UNUD sesuai tupoksinya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Ada dua hal berkaitan kinerja tersebut. Pertama, berkaitan dengan indikator kinerja utama yang ada 8, harus dipenuhi poin per poin, parameter per parameter dengan capaian kerjanya. Lebih lanjut, ada sejumlah indikator kerja termasuk juga terkait kontrak kerja dengan Kementerian Keuangan. Humas UNUD melaporkan.